Ya, selamat siang adik-adik mahasiswa di Bandung dan di Jakarta. Eh, Pada hari ini topik kita adalah mengenai Brownian motion. Kemudian topik Brownian motion ini memiliki subtopik yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama symmetric dan scaled random walk, yang kedua Brownian motion, yang ketiga simulasi Brownian motion. Jadi ada 3 subtopik yang akan kita bahas di sini. Kemudian tujuan instruksional umumnya adalah setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama memahami random walk simetris, scaled random walk, dan Brownian motion, serta mampu mensimulasikan Brownian motion. Tujuan instruksional khususnya yang pertama adalah mampu menuliskan dan menjelaskan sifat random walk simetris, scaled random walk. Yang kedua, mampu menjelaskan Brownian motion. Dan yang ketiga, mampu membuat simulasi Brownian motion menggunakan perangkat lunak. Skema pembahasan minggu lalu dengan Pak Ferry kita sudah belajar mengenai peubah acak X. Nah, kalau dari topik tadi kita ada yang pertama adalah symmetric random walk, symmetric scaled random walk, dan Brownian motion, dan terakhir simulasi dari random walk. Sebenarnya sebelum dari peubah acak, untuk lebih memudah memahami, tidak langsung ke proses stokastik. Jadi proses stokastik ini sudah disinggung oleh Pak Ferry di kuliah minggu lalu. Nah, untuk lebih memahami jalannya dari peubah acak itu ke proses stokastik, sebenarnya ada satu subtopik, yaitu mengenai vektor acak X. Vektor acak X ini saya berikan materinya di materi pengayaan. Jadi kalau Anda lihat di skele, itu ada judulnya materi pengayaan vektor acak. Walaupun di materi pengayaan tersebut tidak hanya berisi vektor acak, tapi juga ada mengenai keterangan tambahan mengenai Brownian motion, proses stokastik dan Brownian motion. Ya, jadi skemanya itu sebenarnya untuk lebih memudahkan dimulai dari peubah acak, kemudian vektor acak, baru masuk ke proses stokastik. Nah, nanti di dalam proses stokastiknya sendiri itu yang akan merupakan bagian, salah satunya itu adalah Brownian motion. Tapi sebelum sampai ke Brownian motion, kita akan mempelajari bagaimana Brownian motion itu terbentuk. Begitu, ya. Jadi di vektor acak X di sini, ini kalau di vektor acak di sini, ini sebenarnya terdiri dari himpunan dari peubah acak, begitu ya. Jadi kita topik minggu lalu peubah acak dan teman-temannya hingga sampai proses stokastik. Sebelumnya, untuk memudahkan,
untuk mudahkan membayangkan bagaimana sebenarnya proses stokastik itu dibahas dulu mengenai vektor acak. Jadi di sini dalam vektor acak di sini ada himpunan dari peubah acak. Begitu ya. Kemudian kalau jadi tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita membahas Brownian motion itu kita mau tahu dulu bagaimana Brownian motion itu dibentuk gitu ya. Oke. Untuk mengingat kembali apa yang sudah Pak Ferry jelaskan, yaitu tentang proses stokastik. Proses stokastik sendiri adalah sebuah koleksi peubah acak random variable xt, di mana t-nya adalah elemen dari t besar yang didefinisikan pada ruang sampel sigma. Mungkin saya menunjukkan kepada Anda sedikit mengenai materi pengayaan yang ada di Skele. Anda sebenarnya juga bisa lihat. Nah, ini jadi di materi pengayaan ini ada vektor acak. Kalau Anda lihat di sini ada definisi dari vektor acak. Vektor acak adalah vektor acak berdimensi n jika komponen-komponennya yaitu x1 hingga xn merupakan peubah acak bernilai real dan berdimensi 1. Ya. Nah, kemudian di sini selain definisi vektor acak itu sendiri, karena sekarang himpunan dari vektor-vektor acak, tentu dia akan memiliki fungsi distribusi untuk vektor acak tersebut. Jadi ini di sini ada contohnya, belum contoh ya. Jadi ini secara umum fungsi distribusi fx, di mana x-nya sekarang sudah random acak, itu didefinisikan sebagai berikut. Di situ juga Anda bisa baca contohnya. Contohnya ini ada vektor acak Gaussian itu memiliki distribusi yang fungsi distribusi yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sama halnya seperti peubah acak, maka vektor acak juga akan memiliki ekspektasi, variansi, dan kovariansi. Ya, jadi ini definisinya sudah ada di sini. Anda bisa baca, dan ini gambar dari fungsi densitas normal standar kalau hanya berdimensi 2. Ini contohnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini sedikit disinggung mengenai vektor acak. Nah, kemudian ini sedikit sebelum masuk kembali ke PowerPoint kita. Seperti halnya pada peubah acak akan akan dibahas mengenai distribusi. Ini ada istilah yang baru yang perlu dipahami adalah kita udah tahu tadi yang namanya proses stokastik, ya, proses stokastik X, di mana T-nya adalah himpunan indeks tak hingga, ya. Istilah yang baru yang perlu diketahui adalah FIDIS, yaitu singkatan dari Finite Dimensional Distributions. Ya, dari proses stokastik X adalah distribusi dari vektor-vektor berdimensi hingga xt1 hingga xtn, di mana t1 hingga tn adalah elemen di t besar. Nanti kita akan kembali di sini ya. Mungkin ada lebih baiknya saya coba kembali ke PPT kita. Nah, ini kita kembali ke sini. Jadi Anda sudah tahu peubah acak, Anda sudah tahu yang namanya vektor acak, yaitu himpunan dari peubah-peubah acak. Nah, terus dari situ baru meningkat pembahasannya ke proses stokastik. Ya, jadi proses stokastik tadi apa? Koleksi peubah acak. Begitu. Jadi dari peubah acak
ke vektor acak, kemudian sampai ke proses stokastik yang tidak lain adalah koleksi peubah acak. Begitu. Nah, sebuah proses stokastik X adalah sebenarnya sebuah fungsi dari dua peubah. Ya. Karena kalau tadi di sini, sebentar ya. Ini di sini fungsi dari dua peubah. Ini dia berperan ya, omega dan T-nya. Fungsi dua peubah. T adalah waktu, si omega kecil adalah elemen dari ruang sampel omega besar. Nah, untuk sebuah waktu sesaat T tertentu, XT yaitu sama dengan XT dari omega adalah sebuah peubah acak. Yang kedua, sedangkan untuk omega tertentu di mana omega kecil adalah elemen dari omega besar si ruang sampel, maka XT di sini adalah sebuah fungsi waktu yang disebut sebagai sebuah sample path, trajectory atau realization dari proses X. Jadi sample path ini bisa disebut sebagai lintasan ya, lintasan dari proses stokastik tersebut. Nah, jadi mungkin lebih jelasnya sekarang kita lihat gambar ini. Nah, gambar ini adalah gambar suatu lintasan proses stokastik. Omega kecil dan T. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bisa mendengar? Udah, oke. Sepertinya sudah jalan nih. Ya, jadi ini di proses stokastik kembali lagi ya saya ya. Proses stokastik kan ada adalah sebuah fungsi dari dua peubah. Yang pertama bisa dipandang sebagai fungsi waktu yang dihitung pada waktu T tertentu. Sifatnya sebagai peubah acak. Sedangkan yang satu lagi itu berdasarkan fungsi dari omega kecil yang tertentu. Nah, kalau dia sebagai fungsi dari omega kecil yang tertentu, maka kita pandang si proses stokastik ini sebagai suatu sample path, trajectory atau realization dari proses X. Begitu. Nah, untuk menggambarkannya agar lebih jelas penjelasan ini,
maka dapat dilihat di gambar ini. Pada gambar ini proses stokastik dipandang sebagai fungsi dari omega kecil. Ya. Jadinya di sini ada 5 lintasan, 5 trajectory yang masing-masing bergantung kepada lintasan kepada si omeganya, begitu. Jadi ada 5 proses stokastik ini dibedakan, ada 5 lintasan berdasarkan omega kecilnya, ya. Oke, kemudian kalau ini sekarang kita lihat itu ada garis-garis, ya, di T sama dengan 0,2, 0,4 dan 0,6, 0,8. Ini ditekankan untuk menjelaskan bahwa proses stokastik adalah sebagai fungsi waktu, ya, fungsi waktu di T 0,2 dan seterusnya, ya. Kalau Anda bisa lihat, garis-garis itu akan memotong di 5 lintasan. Jadi sifatnya di titik-titik tertentu di masing-masing lintasan. Jadi sifat daripada proses stokastik ini seperti fungsi, random peubah acak, ya. Ini bisa Anda lihat di situ. Jadi proses stokastik ini bisa dilihat sebagai fungsi waktu. Jadi untuk waktu tertentu nilainya itu bisa tergantung omega kecil yang dipilih, gitu. Karena kita punya ada 5 lintasan, gitu, ya. Sedangkan kalau dilihat sebagai trajectory itu tergantung kepada lintasannya tuh, lintasan pemilihan daripada si omega kecil itu. Karena kita punya ada di gambar ini ada 5 omega kecil, maka akan terkait 5 lintasan proses stokastik yang berbeda, begitu, ya. Oke, saya mau lihat tidak ada masalah, tidak ada yang bertanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah Anda tahu mengenai proses stokastik itu tuh sebenarnya apa, ya, yang tadi fungsi dari 2 variabel, maka sekarang kita akan meningkat lagi pembahasan kita mau dasar bagaimana Brownian motion itu terbentuk, ya, yaitu pada subpokok bahasan simetrik dan scaled random walk di sini. Nah, pertamanya itu kita memandang apa sih yang namanya symmetric random walk. Jadi misalkan Anda punya koin, Anda melakukan pelemparan koin seimbang tersebut, ya. Dan di situ dilihat koinnya, jika nilai atau koinnya angka yang muncul berarti hasil pelemparannya itu angka, maka peubah acaknya Anda beri nilai 1. Jika koinnya itu muncul tanda gambar, berarti peubah acaknya bernilai -1. Nah, proses itu dapat dinyatakan dalam XJ seperti ini, ya. Kemudian kita definisikan M0 adalah 0 dan MK itu sebagai somasi daripada XJ, peubah acak XJ ini, di mana J itu berjalan dari 1 hingga K. Nah, proses MK ini, di mana K-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya, disebut sebagai symmetric random walk. Gitu. Jadi kalau M1 ya artinya hanya X1 saja, tergantung koinnya gambar atau angka. Kalau M-nya 2 tentu saja adalah penjumlahan X1 dan X2. Ya, tergantung hasil pelemparan di pelemparan pertama dan kedua itu apa, ya. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi yang namanya MK, di mana K dari 0, 1 dan seterusnya dikenal sebagai symmetric random walk. Misalkan nih contohnya, Anda melempar 6 kali,
koin tersebut, dan seperti ini hasilnya. M1 symmetric random walk-nya X1 sama dengan -1. Kenapa? Karena hasil pelemparan koin pertama adalah gambar. Pelemparan koin kedua adalah angka. Berarti M2 adalah penjumlahan X1 dengan X2 memberikan nilai -1 dijumlahkan 1 menjadi 0 dan seterusnya. Jadi dapat memperoleh symmetric random walk M1 hingga M6 karena Anda melakukan 6 kali pelemparan. Nah, nilai daripada symmetric random walk itu dapat dinyatakan dalam bentuk gambar seperti ini. Ya. Jadi ini adalah contoh symmetric random walk. Oke. Kemudian berikutnya symmetric random walk ini memiliki independent increment. Itu apa artinya? Artinya adalah jika kita pilih bilangan bulat negatif seperti ini ya, jadi K0 adalah 0 lebih kecil daripada K1, lebih kecil daripada seterusnya hingga lebih kecil dari KM, maka peubah acak MK1. Nah, MK1 karena kita bicara mengenai increment didefinisikan sebagai MK1 dikurang dengan MK0 karena kita sudah definisikan bahwa M0 adalah sama dengan 0. Kemudian increment berikutnya adalah MK2 dikurang MK1 dan seterusnya. Jadi increment ini saling bebas. Ya, increment ini saling bebas. Itu artinya independent increment, artinya MK1 dan seterusnya itu saling bebas. Dan masing-masing peubah acak berikut, jadi ini maksudnya nih di persamaan 4.2 ini adalah apa? Masing-masing increment ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan XJ di mana sekarang J-nya berjalan dari KI plus 1 hingga KI plus 1. Ini dapatnya dari mana? Anda tinggal mensubstitusikan sifat daripada ini ya. Jadi ada MK sama dengan somasi dari XJ dari 1 hingga K. Itu Anda substitusikan ke dalam masing-masing MKI plus 1 dan MKI. Nanti Anda akan peroleh persamaan 4.2 ini. Ya. Oke, jadinya 4.2 yang ini berlaku untuk setiap increment yang ada, selisih yang ada di atas. Ini ya, disebut sebagai increment dari random walk. Sebentar, saya ada pertanyaan nih, sebentar ya. Mira Nadia, saya masih belum mengerti tentang simetri random walk itu apa dan dari contoh pelemparan tadi. Sebentar. Dari contoh pelemparan tadi simetrik randomnya dilihat di mana? Wah, terima kasih. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa kenapa dia disebut simetri karena koin yang dilempar ini memiliki probabilitas yang sama untuk munculnya angka dan gambar. Jadi setengah. Ya, tadi saya lupa. Jadi itu maksudnya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Jadi gimana Mira? Apakah Anda sudah mengerti penjelasan ini? Jadi kenapa symmetric random walk itu tadi cerita di belakang pemodelan matematis dari symmetric random walk itu tadi pelemparan koinnya itu untuk muncul angka dan gambar memiliki probabilitas yang sama yaitu setengah. Seperti itu. Oke,
Kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi ini ya MK1 dan seterusnya ini yang selisih-selisih daripada MKI ini atau katakanlah MKJ, ini adalah selisih-selisih ini saling bebas. Kemudian masing-masing selisihnya itu dapat dinyatakan dalam persamaan 4.2. Kemudian selisih-selisih tersebut karena saling bebas, makanya penjelasan yang mengenai independent increment apa maksudnya, itu maksudnya. Jadi selisih-selisih yang dapat dinyatakan sebagai MK1 dan seterusnya itu memang saling bebas di antara mereka, dan bentuknya seperti apa itu bisa dinyatakan masing-masingnya di persamaan 4.2. Oke. Increment pada selang waktu, ini saya ulang lagi, increment pada selang waktu yang tidak tumpang tindih adalah saling bebas karena mereka bergantung pada pelemparan koin yang berbeda. Itu lihatnya dari mana? Lihatnya ya kembali lagi kepada persamaan 4.2 tadi. Contohnya tadi ini karena hanya bergantung dari XJ, di mana J-nya itu dari KI plus 1 hingga KI plus 1 ya. Oke. Kemudian jadi berdasarkan definisi itu, sementara XJ itu kan adalah pelemparan koin ya. Jadi berdasarkan persamaan 4.2 itu tentu saja nanti tergantung dari persamaannya itu terkait dengan pelemparan koin yang berbeda. Begitu. Jadi saling bebas. Oke. Setiap increment tadi memiliki nilai ekspektasi 0 dan variansi KI plus 1 dikurang KI. Nah, itu bagaimana menghitungnya itu tidak sulit. Jadi ini contohnya ada, ini ekspektasi, sebentar. Ini ada setiap increment memiliki nilai ekspektasi 0 dan variansi sebagai berikut. Oh, nggak bisa begitu. Oke. Kemudian sekarang kita mau lihat bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi ini ada satu increment, mau kita lihat berapa nilai ekspektasinya. Nah, berdasarkan definisi daripada symmetric random walk, maka bentuk ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Tadi persamaan 4.2. Nah, bentuk ini karena XJ-nya adalah saling bebas dapat dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Kemudian kita tahu nilai ekspektasi tiap suku di ruas kanan persamaan di atas adalah 0. Ya. Jadi, ini sebagai contoh kalau ekspektasi suku X ke I ke KI plus 1 itu dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Ya, jadi sama dengan karena peubah acak dapat bernilai 1 jika mata uangnya muncul angka dan min 1 jika muncul gambar, maka ekspektasi dari peubah acak XKI plus 1 dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, maka bernilai 0. Oke, kemudian dapat juga ditentukan ekspektasi dari X